kalau memang sama sekali tidak ada unsur politisasi, harusnya proses kasus Hasto udah diproses sebelumnya dong. Saya mendengar kabar that silent operation membuat bahkan lembaga-lembaga ini gak terlibat. Ini Hasto tetap bersalah. Dia sudah terbukti bersalah. Cuma diampuni sehingga dia tidak harus menjalani masa hukumannya lagi. Saya tuh hakul yakin ada komunikasi kepada pihak PDIP, termasuk berkaitan dengan sikap kerasnya Hasto sebelum kasusnya diproses. Apakah sesudah diberikan amnesti yang notabene oleh Presiden Prabowo, apakah Hasto akan bersikap yang sama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, kan itu ya. Jadi itu sebelum pidato PDIP tidak akan ada di pemerintahan. Karena apa? Gua tanya dong. Why? Ya karena masih ada satu orang itu. Oke, kita bersama dengan senior kita, sister number one. Iya, yang masih ya? minggu lalu. Kayaknya lu udah dapat sister yang lain deh. Kan tetap number one. Iya. Walaupun banyak sister tapi. Iya. Kalaupun ada sister baru ya little sister. Iya, atau number 2, number 3 masih mungkin. Iya. Oh, number 1 numero uno. Lu mesti ngundang sister yang lain dong. Kayaknya pernah datang ke sini juga ya. Sister yang lain juga lu yang bawa. Oh, Sister Marie Elka Pangestu waktu itu sih. Iya kan? Ada itu dong, sister. Dia kan teman-teman kalian tuh. Iya boleh. Nanti tapi itu masih nomornya masih 4, 5 lah. Nomor-nomor tinggi itu. Nomor rotring juga ya. Iya, TTA. Tahun-tahun tinggi. Iya, TTA ya. Tapi yang gue mengagetkan nih Mbak Uni kemarin di tengah gonjang-ganjing, kok Pak Dasko ketemu Bu Mega, tiba-tiba ada amnesti. Gue ngeliat Instagram Mbak Uni sedang bercakap-cakap berdua dengan Dasko. Nah, pertanyaannya Mbak, apa yang terjadi amnesti dan abolisi kemarin itu bagi Pak Dasko menurut Mbak Uni itu pekerjaan depan layar apa belakang layar sebenarnya? Apa perlunya untuk diumumkan itu apa? Menurut Mbak Uni ini analisis saja. Dua-duanya sih. Menurut aku pekerjaan di balik layar karena itu terkonfirmasi dalam dalam wawancara saya, basically on the record diakui oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengatakan ide amnesti, abolisi dan semuanya ini termasuk yang terutama yang ramai adalah 2 orang, abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto, itu inspirasinya dari Presiden Prabowo, tetapi yang memasaknya quote unquote itu adalah tentu dari perspektif hukumnya adalah Pak Menteri Hukum, tapi perspektif politiknya itu adalah Profesor Dasko. Pak Dasko ya, Profesor Dasko. Nah itu yang behind the scenes-nya itu pasti ada ya, termasuk mengkomunikasikan dengan semua partai ya, dan tentu yang paling penting adalah mengkomunikasikan dengan PDIP, dengan Ibu Mega ya, dan bahkan harus disampaikan langsung kan ke Bali gitu. Nah, tetapi kenapa harus diumumkan oleh Bang Dasko langsung di DPR? Ya, ini kan bukan pertama kalinya Bang Dasko mengumumkan sesuatu yang dianggap sebetulnya ini harusnya tugas dari eksekutif. Ya, dalam beberapa revisi atau koreksi terhadap kebijakan yang aku selalu sebut dengan istilah yo-yo policy, dilempar dulu, kemudian ribut, diprotes, kemudian ditarik kembali, direvisi, itu selalu Bang Dasko soal PPN ya, soal gas LPG ya. Nah jadi ini nothing new dengan bahwa Bang Dasko, tapi mungkin juga ingin menunjukkan juga bahwa ya kebijakan publik yang membutuhkan keterlibatan atau pelibatan dari pihak eksekutif dan dukungan legislatif itu istilahnya tuh kaptennya itu adalah Bang Dasko gitu ya. Ya the real deal di parlemen di Senayan itu adalah Bang Dasko gitu kan. Jadi mungkin di sini Menteri Hukum itu dibatasin benar-benar hanya ke perspektif hukum, tetapi sudah diantisipasi pertanyaan dari media
itu pasti adalah aspek politik yang lebih menarik, dan konteks aspek politik itu bukan domainnya Menteri Hukum untuk menjawab. Kan waktu itu kan hari Kamis malam ya, Kamis malam tanggal 31, hari Jumatnya sebetulnya itu dijadwalkan tadinya sekitar jam 3 sore di lobi Kementerian Hukum, tapi karena urusan Kepres ditanda tangan apa segala macam harus diserahkan ke KPK secara personal kepada Kejaksa Agung secara personal, akhirnya jumpa pers itu baru berlangsung jam 8 malam ya. Yang Menteri Hukum juga sama, dia selalu membatasi untuk ngejawab. Dia bilang urusan aspek politiknya ini ada, tapi itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Jadi aku pikir dari segi luarnya tuh menjawab pertanyaan Ari adalah karena ya unsur politiknya kental, apalagi jadi mesti ada orang yang siap untuk menjawabnya. Pasang badan, oke. Ini soal pasang badan ya. Memang kayaknya memang dibutuhkan pasang badan ya kan. Ini nggak tahu Mbak Uni ngelihatnya DPR kan langsung setuju semua. Ketika ini masa reses. Nggak ada paripurna untuk disetujui. Iya, makanya ini DPR yang setuju, DPR yang mana, dan ini masa reses gimana mekanismenya, berapa persen quorumnya, tatipnya seperti apa, kayaknya kita nggak pernah dengar pembahasan soal itu selama proses amnesti dan abolisi ini. Menurut Mbak Uni ini sebetulnya tiba-tiba resepsi aja ya. Tiba-tiba udah resepsi dan Pak Dasko pasang badan. Kalau ada apa-apa ya ini tanggung jawabku. Itu yang saya baca, karena memang dalam proses politiknya nggak ini dalam lika-liku syariat DPR-nya kayaknya nggak terpenuhi semua nih kayaknya ya, yang saya tahu. Saya gitu. juga tadinya menduga seperti itu. Jadi kan ini kayak proses yang mungkin cuma berlangsung 2-3 hari aja. Kan memang cepat ya, surpres diterima oleh legislatif tanggal 30, tanggal 31 malam Bang Dasko sudah mengatakan bahwa semua di DPR itu setuju ya. Tapi ternyata dalam wawancara saya dengan Pak Menhukum, ternyata ini prosesnya sudah cukup lama, ya. Bahkan cuma memang agak senyap. Ini baru silent operation, ya. Tetapi kan dikatakan bahwa tugas kepada Menteri Hukum itu ada 2 dari Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo ingin memastikan bahwa setiap menjelang 17 Agustus harus ada amnesti, abolisi, gerasi, kewenangan istimewa presiden. Yang kedua, kamu jangan korupsi. Jadi penugasan kepada Menteri Hukum itu 2. Nah karena itu menjadi salah satu program yang sangat serius. Dikumpulin dari 100.000 nama, kemudian ke 44.000. Bahkan setelah kunjungan Presiden ke Singapura, yang kayak retreat ya. Kira-kira mungkin 2-3 minggu yang lalu ya, nanti bisa dicek ya. Jadi belum lama lah Presiden, atau bulan yang lalu, belum lama lah Presiden Prabowo ke Singapura karena urusan dengan Singapura juga banyak ada yang berkaitan dengan soal hukum segala macam. Jadi Menteri Hukum diajak, Menteri Hukum tuh melaporkan di situ kepada Presiden Prabowo update terakhir dari yang disisir dari 100.000 jadi 44 ribuan. Kemudian terus nama-namanya jadi ke 2.000, terus akhirnya dapat 1.700 berapa itu ya. Enggak itu ternyata itu update yang enggak benar, ternyata dikoreksi juga itu di update belum final di IG. Saya sempat mengutip itu sebetulnya. Dan dalam proses. Nah, ini yang ini 1178. Jadi yang 1017 pengguna narkotika, kemudian ada 6 makar tanpa senjata Papua. Kemudian yang penghinaan presiden Undang-Undang ITE 3 orang termasuk Ongen ya, Paunganan yang di 2015 ditangkap karena penghinaan terhadap Presiden Jokowi ya. Kemudian ada yang berkebutuhan khusus termasuk orang dengan ODGJ 78 orang, sakit paliatif 16 orang, disabilitas intelektual 1 orang, usia di atas 70 tahun dan sakit-sakitan 55 orang. Jadi ada 1.176 ditambah Dr. Julianus dan Hasto, jadi total amnesti 1.178. Abolisinya 1 kan. Dan waktu jadi diajukan oleh Menteri Hukum itu nama kan belum vonis Hasto tuh belum. Nggak, jadi artinya di pihak eksekutif prosesnya sudah lama dan
nampaknya sudah ada komunikasi dengan pihak legislatif juga. Untuk dalam bulking amnesti, Iya, jadi kalau abolisi, menjawab dan gerasi kan. pertanyaannya Ari, seolah-olah ini kok lagi masa reses kapan? Kalau aku sih ngeliatnya gini ya Ri ya, ini kan selain PDIP ya, notabene sebetulnya parlemen kita ini di era Pak Prabowo ini udah menjadi kayak tukang stempel aja, ya kan? Karena kan mayoritas sudah dikuasain dan mendukung ya. Nggak ada perbedaan. Kalau ada yang angkat tangan apa galak-galak ke menteri apa segala macam ya, mereka mesti itu menurut saya mereka sedang melakukan menunjukkan itu supaya diliput oleh media kepada konstituennya bahwa memperjuangkan, tapi kekuasaan absolut dari partai ini kan ada di ketua umum partai dan ketua kalau yang dilakukan oleh ketua fraksi ya di DPR. Jadi ya nggak perlu juga harus rapat mungkin dengan situasi seperti ini, cukup telepon dengan pembuat kebijakan, pemegang kekuasaan di partai politik. Dan khusus untuk Bu Mega PDIP karena tidak ada dalam koalisi pendukung pemerintah ya mesti didatangi langsung lah. Oke, menurut Mbak ini untuk hal yang lain ya. Menurut Mbak Uni kan sekarang DPR jadi tukang stempel kalau menurut Mbak Uni. Kalau sekarang malah nggak ada. Ya memang kan Bu Mega mengatakan PDIP bukan oposisi ya. Tapi masih selama ini common sense-nya kalau tidak dapat jadi menteri di kabinet berarti oposisi ya. Tapi kan dalam sistem politik kita kan memang tidak seperti itu, kita bukan parlementer ya. Nah tapi sekarang praktis ini Pak Prabowo ini lebih strong secara political support dibanding Pak Jokowi. Pak Jokowi masih ada PKS loh. Iya. Tapi kalian lihat deh kemarin. Mayoritas juga dulu dikuasai Pak Jokowi, tapi Andre Rosiade nggak pernah gebrak-gebrak meja Pak di kemarin lihat deh. Belum lama juga kan Presiden Prabowo menerima lebih dari 2 jam pimpinan PKS. 2 minggu yang lalu kok nggak salah ya? Aku lupa dah. 2 minggu yang belum lama. 2 minggu yang lalu. Karena pengurusan baru kan Mbak. Iya, tapi intinya kan nggak harus seperti itu ya, meskipun Pak Prabowo tuh dikenal sebagai orang yang suka diskusi, bisa berlama, bisa berjam-jam. Tapi itu juga. Dan PKS kan udah bagian dari koalisi, dapat menteri juga. Iya, apa tapi yang salah dari itu? Enggak, bukan apa yang salah. Artinya ada special treatment dong, ya kan? Iya. Emangnya ada, misalnya selama 10 tahun menjabat ini kemudian saya nggak tahu ya, karena kecuali kalau tertutup ya. Tapi rasanya Pak Prabowo kalau ketemu sama siapapun di Hambalang sekalipun pasti ada di IG-nya lah minimal ya. Ini tertutup. Tapi ya? ini special treatment lah. Dan Pak Prabowo itu bisa ngasih waktu selama itu kalau dia suka. Mungkin karena Pak Prabowo nggak datang ke acara kongres atau muktamar atau munas atau whatever tapi lah, balik lagi karena dia suka. Karena dia iya, suka. ada ini ya. Ada. Kalau enggak kan 30 menit atau 1 jam aja. Paling lama itu. Paling lama. Karena malu lama waktu itu. Kapan? Waktu makan nasi padang. Oh sama lu juga. Sama yang lain. Oh ini ternyata ini ya. Itu kan belum presiden. Setelah presiden kan nggak pernah kita ketemu. Ya, lagi merajuk dia Pak. Lagi merajuk. Bilang dong, Bapak Seskap yang mengatur semuanya ini adalah sekretaris kabinet. Pak Seskap hari ini udah mau ketemu presiden. Tolong. Ada yang pengen ketemu sama presiden. Sesudah jadi presiden. Dia pengen lagi dendengnya waktu itu dimakan sama presiden, kira-kira bisa balik ada yang pengen diajakin dan diceritain bahwa minum kopi Hambalang itu membuat saya makin pintar, membuat saya bisa berpikir dengan baik. Kan benar. Benar. Dendeng saya yang ditikam belum dikembalikan sama Pak Prabowo. Tapi saya ikhlasin Pak. Gue udah menyampaikan aspirasi lu, Re. Iya. Terbuka. Oh, dan ini loh, ini ditonton loh. Iya. Tapi kita nggak bahas itu, kembali lagi ke ini ya. Iya, berarti kan proses di DPR-nya sendiri kan sebenarnya DPR ya. Lu setuju nggak kalau gue bilang DPR sekarang seperti stempel? Enggak, ini lebih ke leta semua nih DPR-nya hari ini. DPR semuanya ke Pak Prabowo atau semua ke Prof Dasko? Prof Dasko lah. Kan Prof Dasko mewakili itu dan pasang badan gitu. Ya. Iya kan, DPR adalah Prof Dasko gitu hari ini itu dan kan. satu hari makanya tatip nggak terlalu penting. Iya. Apa nggak terlalu penting, prosesnya nggak terlalu penting. Kalau prosesnya lama iya Mbak, benar.
Tapi di sini kalau kita lihat ya, itu suratnya presiden itu tanggalnya tertanggal 30 Juli 2025. Iya. Surprise-nya. Iya kan? Sehari sesudah itu sudah disetujuin, udah diterima oleh DPR kan? Ya secara syariat dijalankan cuma kilat gitu kan maksud lu kan? Enggak, gue curiga syariatnya pun nggak jalan. Karena ya tadi itu ya Kan menurut menurut aturan hukumnya yang itu memang hak istimewa presiden, dilaporkan disetujuin oleh DPR, ya udah DPR-nya setuju, nggak merasa perlu harus ada itu mungkin. iya, makanya maksud saya DPR itu institusi yang mana? Apakah ketua DPR yang mewakili DPR ataukah Ya, itu ketua-ketua umum partai lah. rapat sidang tertentu yang dianggap sebagai rapat sidang yang mewakili daripada keputusan tersebut gitu. Mungkin prosedurnya DPR yang mana gitu kan? DPR kan kolektif kolegial kan secara aturan gitu. mungkin prosedurnya dilewati atau tidak ditampilkan karena sudah sepakat antara para pengambil keputusan di fraksi ini mungkin. Enggak, pengambilan keputusan di DPR kan ada tatipnya. Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaan, apakah tatip ya kembali ke awal trigger gue ngomong ini karena omongan Mbak Uni tadi, DPR lembaga stempel gitu. Nah, dalam menstempel pun ada caranya kan? Ada aturannya kalau belum ngeluarin stempel gitu. Tetap harus ada sidang, ibaratnya tetap harus ada itulah, Mbak. Saya ngelihat ini. Nah, sekarang mungkin Apakah ini ya? pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus secepat itu kan? Iya, iya. 24 hours kan, berarti Iya, dari betul. masuk tanggal 30. Dan kenapa harus dimepetkan dengan Kongres PDI. Kongresnya PDI? Karena kalau saya melihatnya memang itu satu paket. Ya, satu paket karena gini. Kan seperti yang saya sampaikan juga di POV Times. Jadi ini kan sebetulnya kan kalau menurut analisa kami dan juga berdasarkan bertanya kepada berbagai pihak, ya memang dari awal sebetulnya kan Pak Prabowo itu tidak sreg dengan proses hukum kepada Hasto, ya, terutama ya Hasto, terutama. Ini bener, ini info apa analisa, Pak? Enggak, gue bertanya langsung, ya, bertanya Ke langsung. presiden. Orang yang bisa mewakili presiden lah. Bertanya at least. langsung ya, karena apa? Karena presiden tuh sebenarnya tidak sreg dengan politisasi atau kriminalisasi dari siapa saja yang dianggap berbeda pendapat dengan kekuasaan ya. Nah, jadi kita tahu lah, kita nggak usah bahas kasus Hasto ya. Iya. Nah, jadi dia keberatan dan dia cukup kaget sebetulnya ketika kemudian ternyata Hasto sampai ditahan. Ada komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega ya, bahkan kan kita mendengar ada video call apa segala macam. Nah, tidak perlu heran kalau Bu Mega tentu komplain soal ini kepada presiden, tapi kan presiden tidak dalam posisi untuk mengintervensi kasus, apalagi ini ditangani oleh KPK dan kasusnya sudah terjadi dari sebelum dia jadi presiden. Nah, jadi tahu-tahu udah kejadian aja. Nah, jadi dari awal tuh sebetulnya Presiden Prabowo tuh tidak sreg dengan Hasto. ya, kalau ini saya pastilah bahwa dia nggak sreg yang soal Hasto ya. Meskipun sejalan kemudian di pengadilan Hasto terbukti bersalah dalam kasus penyuapan kan? Iya, tapi maksudnya dia dari awal tuh sebenarnya tadinya berpikir kalau nggak setuju dengan ini karena ada unsur politisasi. Karena gini, minimal kalau memang sama sekali tidak ada unsur politisasi, harusnya proses kasus Hasto udah diproses sebelumnya dong. Ini kan dari zaman 2020 waktu Harun zaman Firly kan sebetulnya yang membuat ini tidak diproses. Tapi ketika kemudian PDIP dalam posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, terutama dalam konteks pencalonan Gibran baru diproses. Terlepas dari Hasto salah atau tidak. Terlepas dari Hasto salah. Dan sampai hari ini kita melihat kan Pak Johannes Tanak yang pimpinan KPK kan mengatakan amnesti itu tidak menghapuskan fakta bahwa Hasto memang bersalah. Itu saya personal juga melihatnya seperti itu ya. Jadi Hasto salah.
karena tapi dikasih pengampunan, jadi dia bisa dibebaskan Ya. gitu kan. Tapi dia salah tetap, ya. Tapi bahwa ada unsur politik, kalau nggak ada unsur politik harusnya case-nya sudah ditangani ketika mereka bahkan masih bersama-sama PDIP dengan Presiden Jokowi. Tapi kan ini enggak. Nah, berarti ada soal politik kan di situ. Nah, itu sih. Jadi Meskipun terbukti salah ujung-ujungnya. meskipun sudah terbukti salah, ya kan? Nah, yang Pak Prabowo juga pasti tahu bahwa yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, itu semua Menteri Perdagangan melakukan impor gula. Tapi kenapa Tom Lembong? Lagi-lagi ini ada soal politis. Karena Tom Lembong ada di kubunya pendukung Anies Baswedan. Jadi di dua ini Presiden Prabowo tuh melihat bahwa memang ada soal politisnya. Karena ada tebang pilih-pilihnya. Dan dia tidak ingin ini terjadi gitu ya. Makanya terus kemudian ya saya ngelihat omongannya istrinya Pak Tom Lembong, Ibu Siska, berterima kasih kepada Tuhan, yaitu menggambar, itu udah paling tepat deh. Karena apa? Bayangkan seandainya, sebenarnya kan gini, Pak Tom Lembong dan Anies itu kan nggak punya partai politik pendukung, yang ada adalah pendukung tersebar di mana di media sosial yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi kan kalau Hasto ini beda, ya fully supported by Megawati Soekarno Putri. Kita ngeliat bagaimana Bu Mega nangis terharu segala macam, udah kayak anak kandungnya lah ini kan. Dan ada partai politik yang notabene sebetulnya punya seat paling banyak di parlemen. Dukungan politik kepada Hasto berlipat-lipat dan bisa dikuantifikasi ketimbang kepada Tom Lembong kan. Nah jadi tapi ini diuntungkan dengan sikap itu. Jadi sasaran utamanya main course-nya sebenarnya Hasto. Cuma sebenarnya gini, prinsip bahwa Pak Prabowo tidak ingin ada kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh politik yang berseberangan. Itu satu prinsipnya. Karena kan tadi Menteri Hukum bilang bahwa dari awal tuh harus ada amnesti apa segala macam, nggak cuma abolisi kan. Ongen ini kan sebenarnya dia pembelaannya ada di kubunya Pak Prabowo kan. Dia dikena undang-undang ITE kan karena menyandingkan Jokowi dengan Nikita Mirzani apa Nikita? Iya, Yang itu itu lah. dulu Soalnya ada waktu dua masih Nikita, gue ini suka ya. bingung. Nah, jadi itu. Nah, jadi konsepnya itu. Konsep yang selalu dibilang bahwa Pak Prabowo itu satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Filosofi pepatah Cina itu yang selalu dipegang sama dia gitu. Ya jadi kalau tadi cepet, kenapa? Ya udah, terus tanggal 30 dilalah PDIP lagi ada BIMTEK, semuanya kumpul, leadershipnya di Bali. Waktu itu belum ada, saya ingat betul tanggal 31 tanggal 31 Juli belum ada kepastian apakah BIMTEK itu akan termanifesti menjadi kongres. Benar nggak? Tanggal kan Bang Dasko ketemu sama Bu Mega kan tanggal 31 Juli. Ya, didampingi oleh Mensesnek Prasetya Hadi. Belum ada. Jadi wartawan di sana itu masih menduga-duga ini bakal jadi kongres apa enggak, tetapi almost all of the leadershipnya PDIP itu ada di situ, ya. Tapi belum ada kepastian, ya, belum ada kepastian. Nampaknya kehadiran dan pertemuan Bang Dasko dengan Bu Mega itu memberikan assurance, ya, keyakinan bahwa kalau kongres itu dilakukan semuanya akan aklamasi dan mulus. Makanya baru tanggal 1 Agustus kongres dapat kepastian kongres. Sampai lihat aja live report TV media yang ada di sana, semua di newsroom tuh Jakarta tuh minta timnya di Bali untuk ngecek nih jadi nggak nih kongres. Jadi kongres atau cuman sekedar, karena judulnya kan BIMTEK sebetulnya. Undangannya yang terbuka ya kepada media ya, termasuk backdropnya. Nah, jadi butuh untuk memastikan bahwa kongres PDIP kalau ternyata berjalan itu berjalan smooth, terus kemudian ya saya rasa it's really send a very strong message kepada siapapun
yang di belakang upaya kriminalisasi terhadap Hasto ini, bahwa Hasto kembali bersama-sama dengan PDIP di Bali, diterima keharibaan Ketua Umum Tapi Ibu Megawati. saya agak terganggu sama konsep kriminalisasi Aku dalam juga konteks baru ini, nanya. Mbak. Karena Iya. this is crime gitu. Crime. ya. Atau mungkin politisasi mungkin, mungkin ya. iya. Tapi kalau kriminalisasi Kan agak tidak kejauhan ada gitu. kejahatan kemudian dianggap jahat kan. Iya. Ini kan Mbak memang Uni percaya itu kriminalisasi. Pembuktiannya jelas kok suap gitu. Saya itu makanya kalau kalian nonton wawancara saya dengan Menteri Hukum, saya mempertanyakan itu. Saya bilang gini, lihat aja dari respons dari publik kepada abolisi Tom Dan kepada Hasto, Amnesty Hasto. jelas berbeda. Ya. Kepada abolisi Terpecah Tom tuh ya. itu Ya. positif, mosi. Tapi kepada Hasto itu mostly negatif. Lalu Pak Menteri mengatakan bahwa bangun pagi dia juga mendapatkan analisa 400-an media lah, bahwa tapi yang paling penting dan saya berterima kasih ternyata Prof Mahfud itu positif dua-duanya. Ya, Ya, karena saya gini nggak ya, bebas nilai juga Enggak, kalau kan? itu, Prof Mbak. Mahfud itu, dan ini hebatnya ini loh, hebatnya Prof Mahfud nih, almost all like that. Dia kan punya YouTube channel sendiri. Tanggal 31 jumpa pers malam itu kan Prof Mahfud sudah ngomong di YouTube-nya, dan dia tahu bahwa apapun omongannya itu dikutip luas oleh semua media ya. Ya. Dan dia bias, dia adalah cawapresnya Ganjar, PDI, betul. cawapresnya PDIP. Ya dia, meskipun saya yakin di dalam hati nuraninya Prof Mahfud itu pasti harus mengakui bahwa Hasto itu bersalah, ya. ya kan, terbukti menyuap ya. Tetapi ya Prof Mahfud harus ngomong seperti itu. Dan unfortunately, political statement lah ya. unfortunately secara strategis Prof Mahfud mengatakan itu tanggal 31 malam, selevel itu sebagai ahli hukum senior, dia pasti dikutip oleh ratusan media, dan itu set the tone. Ya. Set the tone bahwa ya ini Hasto tidak adalah bersalah. Hasto tidak bersalah, dan karena itu harus. Nah, ada lagi orang yang sebenarnya punya legitimasi moral yang juga ngomong tapi berbeda. Namanya Novel Baswedan. Nah itu Ini gue keras kutip sekali, itu, ini keras sekali. gue kutip itu di POV Time ya. Iya. Jadi Novel Baswedan, kita tahu nama Baswedan itu menunjukkan bahwa dia ada hubungan dengan Anies Baswedan, dan selama ini di KPK versi yang itu ya, di versi yang versi masih mendingan ya, masih nggak seperti yang lemah ya. Iya. Sebelum ada pelemahan terhadap KPK, dia dikenal sebagai strong ini, dan juga dia wakil ketua Satgasus monitoring penerimaan negara by Kapolri. Artinya dia tuh ada kuasi-kuasinya, ada di posisi pemerintah, ya kan? Tetapi Novel menyampaikan strong statement yang mengatakan bahwa ya mempersoalkan pertimbangan hukum. Ya, pertimbangan hukum terhadap dua-duanya ini. Kalau kepada Tom dilakukan dia mengatakan bahwa memang seperti yang banyak dianalisa bahwa mens rea atau niat jahat dari kasus Tom itu tidak terbukti, dan itu diakuin relatif juga. sama lah kita pendapatnya. Nah, tetapi harusnya abolisi kan harusnya diberikan pada saat prosesnya belum berjalan kan. Ini kan Tom sudah divonis, baru dikasih abolisi, karena vonis Tom sama vonisnya Hasto kan agak deket-deket tuh. Cuman beda berapa hari atau minggu ya. Harusnya kalau pemerintah serius, presiden serius memberikan abolisi kepada Tom Lembong harus dilakukan sebelumnya. Ketika itu belum dalam proses kan. Tapi saya tanya juga itu di menit ke 1:59 wawancara saya, ya kan? Ya, Pak Menteri mengatakan bahwa ya sebetulnya kan aturan tentang abolisi apa segala macam di Undang-Undang Dasar itu pasalnya pendek banget, nggak ada yang sampai detail mengatur apakah boleh sebelumnya apa segala macam. Jadi itu loopholes yang sangat presiden bisa ya? sangat. Jadi itu hak terbatas tetapi istimewa buat presiden. Nah jadi ini interpretasi presiden itu ya mutlak lah di situ nggak bisa. Benar. Ya, tapi Novel kan juga punya legitimasi moral. Tapi dia keras sekali mengkritik amnesti gitu kan. Dia mengatakan bahwa sebenarnya salah, kita tahu salah, tapi dilindungi oleh pimpinan KPK yang lama sehingga proses hukumnya nggak jalan. Dan sekarang kenapa diampuni sama aja mengampuni saya rasa koruptor. itu juga yang menyebabkan, dan itu disadari. Kenapa malam itu tanggal 1
Menteri Hukum itu sampai kenapa telat ngasih jumpa pers, pada wartawan udah nunggu dari jam 3 sore. Karena dari istana memastikan bahwa si Kepresnya itu udah ditandatangan kan pada Itu yang hari bawa nih ke Kumham ya waktu itu ya? Iya, pada hari itu Presiden ada di Hambalang, gak di istana. Tanggal 1 Agustus itu ya. Jadi Kepres sudah ditandatangan, dibawa di istana, dibahas, lalu kemudian disampaikan kepada perwakilan dari 2 orang minimal ya. Pasti yang lainnya banyak ya, minimal kepada, karena yang strong figure-nya itu kan 2 nih, kepada pihak Tom dan juga pihak Hasto ya. Nah kemudian kan ini prosesnya, karena gue dulu pernah mengurusin pembebasannya Erwin Arnada ya, mantan Playboy, jadi agak ribet nih. Jadi dan itu Jumat malam loh, Jumat malam kalau kalian jadi sebelum jam 00 itu harus sudah keluar dari penjara. Kalau enggak, nunggu hari Seninnya. Dulu gue juga berantem sama jaksa tuh soal itu. Ini masih mending agak malam. Biasanya kejaksaan tuh jam 4 sore udah tutup tuh kantornya. Dia dengan tenangnya nanti diurus hari Senin aja. Dulu pengalaman gue. Gue bilang nggak bisa, semalam pun lagi nggak boleh nginep di lapas ya. Nah jadi kemudian, saya mendengar kabar that silent operation membuat bahkan lembaga-lembaga ini gak terlibat, sehingga untuk mengobati bahwa mereka tidak diajak ngomong ya, jadi maka malam itu Menteri Hukum mendatangi KPK. Jadi sebenarnya kan bisa kirim kurir, ngirim Kepresnya, nyuruh siapa lah gitu ya, stafnya atau apa. Tapi karena mereka menyadari bahwa ini memang ada proses yang kilat, tidak melibatkan dan bisa membuat masalah. Kilat itu bisa jadi terpenuhi semua loh. Ya. Jadi nggak cuman legislatif, tapi di hukum. Jadi makanya istilahnya personal touch. Jadi menteri malam itu dari istana di Jumat yang macet banget di Jakarta ngedrop Dirjen AHU Pak Widodo untuk menyampaikan itu kepada pimpinan KPK. Habis itu menteri langsung ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan personal kepada Jaksa Agung. Makanya baru jam 8 tuh jumpa pers karena kena macet di sana. Sebenarnya pakai nguing-nguing meskipun pakai nguing-nguing kalau udah Jumat malam di Jakarta, kalau kita paksa juga yang ada viral kan. Maksain. Nah, jadi ada proses itu berdiri hari. Jadi memang ini gue bilang sih hebat juga ya menjaga rahasia. Jadi itu hanya very close orang, termasuk di istana. Sisanya for your info aja berarti itu Pak ya. Itu mungkin semua orang tahu karena itu kan daftar. Tapi kan yang 2 ini itu kan very sensitif. Jadi yang 2 ini kalau yang saya tahu itu memang dijaga hanya di kalangan terbatas. Berarti memang apa ya, bagi saya sih hebat juga ya Pak Hasto nih ya. Iya, enggak bagi hebat juga Bang Dasko. Dasko itu yang mau saya ngomongin. Itu yang mau sampai Bang Dasko melakukan itu Pak Hasto tuh nilainya tinggi juga ya berarti ya. Enggak kan artinya selama beroperasinya Pak Dasko gitu ya, kemampuan beliau itu kan adalah mempercepat proses-proses yang tidak lengkap ini. Membuat terobosan. Iya, dengan diskresi ya. Iya. Ini dalam artian bukan dalam artian ada aspek hukumnya. Prosedur bukan dasar hukumnya ada. Dia kan ini hukum. Nah, maksudnya dia berinovasi dengan berbagai macam diskresi tanpa harus melanggar prosedur. Itu kita nggak tahu, tapi diskresi. Iya kan, prosedur dilanggar atau enggak, prosedurnya kan ada dulu. Nggak, tapi dia ini prosedurnya dibelokin dulu kan. Seandainya ada dengan, masalah misalnya ada iseng ke MKD gitu. Tapi kan udah beres karena ya itu tadi. Karena ketua-ketua umum partai, penguasa-penguasanya udah setuju semuanya. Mau meng-MKD siapa? Nah, makanya. Iya, makanya itu yang mau saya bilang bahwa kemampuan Prof Dasko dengan berbagai macam inovasinya ini yang membuat. Tapi itu kan bisa menimbulkan kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa secara politik keputusan abolisi kepada Tom dan amnesti kepada Hasto ini adalah sebuah terobosan.
yang bisa membuka solusi bagi begitu banyak persoalan bangsa ini. Karena gara-gara ini semuanya minimal di level politik itu jadi bersatu. Kita dalam situasi yang berat sekarang ya, sehingga pengambilan keputusan harus cepat. Ya. Soal tarif, soal ini, soal segala macam ya. Tetapi yang dipersoalkan kan soal dari perspektif hukumnya kan. Karena itu tadi ada catatan-catatan dan bahkan sampai sekarang saya rasa itu secara strategis KPK terus-menerus mengatakan bahwa ini Hasto tetap bersalah. Dia sudah terbukti bersalah. Cuma diampuni sehingga dia tidak harus menjalani masa hukumannya lagi. Kan itu kan yang berkali-kali. Artinya kan ini kan buat Pak Prabowo dan Bang Dasko secara politik beresiko dong. Buat KPK kan ini juga problem. Iya. Bagaimana dengan yang lain? Buat kejaksaan juga problem. Artinya selama ini penuntutan dan penyidikan yang dilakukan itu quote unquote abal-abal. Nah, pertanyaan saya kepada Menteri Hukum juga, Hasto ini kan ada orang-orang lain dalam kasus Hasto yang juga sudah terbukti bersalah. Apakah ini juga mereka berhak juga dong? Harusnya loh. Kan sama-sama. Ya kayak KPU ini kan, Wahyu ini kan menerima juga apa? Kenapa saya nggak dapat amnesti? Kan saya bersama-sama ada case. Kemudian apakah abolisi terhadap Tom Lembong? Kan udah beredar tuh bahwa sebenarnya yang mengimpor gula ini kan juga menteri-menteri perdagangan yang lainnya, ya kan? Bahkan Tom sudah menyebut harusnya harusnya memanggil Presiden Jokowi dan ini. Apakah abolisi ini kemudian membuat kasus-kasus yang serupa berkaitan dengan impor gula itu berarti nggak bisa lagi karena udah. Tapi kan nggak tahu ya. Si Menteri Hukum mengatakan surat dari abolisi dan amnesti itu kan menyebut nama orang. Jadi itu spesifik. Nah lagi-lagi berarti ini ada unsur politis kan? Iya, ada keistimewaan, ada diskresi, betul, ada afirmasi. Iya. Betul. Ini kalau Bang Hotman Paris malah bilang gini, mendesak terdakwa korupsi impor gula lain dapat abolisi juga jadi ya kan? Makanya ya, bisa kan seperti atas itu. dasar non diskriminasi kan? Betul. Tapi memang ini kan semuanya gak mungkin terjadi apabila bukan maunya Presiden Prabowo kan gitu kan. Makanya tadi kan inspirasinya dari Presiden Prabowo. Karena ada 8 nih, kata Bang Hotman bagus nih. Kami mohon agar Bapak Prabowo juga memberikan abolisi kepada 8 terdakwa pengusaha importir swasta yang diminta dan ditugaskan oleh Tom Lembong untuk mengimpor gula. Jadi kasusnya Tom Lembong adalah satu kesatuan dengan kasus 8 importir swasta. Ya benar, maksud itu kan satu rangkaian nih. Enggak, itu yang berkaitan. Tapi kasus korupsi yang lain, kan mereka nggak punya pendukung kayak Tom, nggak punya partai kayak Hasto, nggak punya partai. Coba Mas Anies ini mendukung importir, ya bersama importir bebas juga tuh importir. Tapi ya lepas dari itu semua itu keinginannya Presiden Prabowo, makanya namanya hak prerogatif, termasuk juga prosesnya yang tadi menarik Mbak Uni bilang sangat disadari bahwa akan banyak prosedur-prosedur yang tidak terpenuhi gitu kan, ditekuk di. Tapi kan harus ngejar tanggal 1 Agustus untuk dasar Kongres. Mbak, ini pertanyaan gue percaya banget itu mengejar momentum Kongres PDIP bahwa Hasto harus bebas tanggal 1 Agustus sebelum jam 00 untuk memastikan dukungan PDI. Dan juga untuk jadi ini timing dan ada kalau ada jurnalis itu newspack-nya ya. Newspack ada momennya. Momennya adalah Kongres PDIP tanggal 2 Hasto kemudian datang di sana. Kita lihatlah seolah kejutan gitu ya. Bu Mega lagi pidato terus udah ada. Tapi saya percaya itu kejutan. Iya kejutan buat Bu Mega. Maksudnya Bu Mega dalam momen itu baru tahu juga. Baru tahu bahwa akhirnya bisa. Hasto bisa bebas ya. Kejutan datang dan Bu Mega kaget karena lagi pidato, tapi semuanya kan direcord dari belakang dan itu tersebar di berbagai media. Dan itu send the strong message lah kepada siapa? Kepada Pak Jokowi. Yes. Tapi gini Mbak, sebelum ke relasi Pak Jokowi, Pak Prabowo dan macam-macam, sepadan nggak? Kan
tadi keputusan Pak Prabowo dan Prof Dasko mengamnesti dan mengabolisi ini kan juga punya risiko politik lain, seperti orang-orang kayak Novel kan juga protes, kelompok masyarakat sipil merasa bahwa apakah layak apa enggak hak-hak ini diberikan untuk orang yang terbukti korupsi gitu kan di persidangan. Artinya kan ada risiko politik. Tapi menurut Mbak Uni sepadan nggak risiko politik ini untuk orang seperti Sekjen Hasto Kristianto misalnya? Kalau saya juga nggak ngerti ya Manfaatnya. satu ya, misalnya Bu Mega itu bagaimana Bu Mega merespons pada saat itu ya. Pak Hasto kembali ke sekeliling kita. Haribaan. Enggak, kalau kalimatnya Bu Mega nih gue sampai transkrip nih ya. Kalimatnya Bu Mega ini ya. Pak Hasto kembali ke ke ini. Yang namanya Pak Hasto berada kembali di sini. Jadi seperti yang saya ingatkan tadi, kita harus teguh dan harus setia, gitu kan? Gimana melihat Bu Mega? Jadi satu dari perspektif bahwa Hasto ini penting banget Bagi Bu Mega. menurut saya tuh nggak cuma sekedar itu, tapi juga penting banget untuk nunjukin kepada Presiden Jokowi bahwa apa yang terjadi dimulai di era Pak Jokowi karena PDIP percaya bahwa Hasto ini dikriminalisasi karena perbedaan politik, kemudian bisa bebas di era Prabowo. Itu kayak apa ya? Kalau aku tuh ngeliat tuh kayak apa ya? Whatever small, medium or big, tapi winning gitu loh. Dan itu mungkin itu yang penting untuk PDIP, sehingga momentum bahwa harus cepat, harus tanggal 1 dibebasin pada saat kemudian dibarengi dengan Kongres PDIP yang mengukuhkan secara aklamasi Bu Mega sebagai ketua umum dan formatur tunggal. Dan posisi sekjen nggak ada loh, dijabat langsung oleh Bu Mega. Bu Mega. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa jangan-jangan sekjen nanti dikasih lagi kepada Hasto? Soalnya kalau memang dikasih mau di untuk orang lain, kenapa nggak sekalian? Tapi kan formatur tunggal kan punya waktu untuk memilih ya. Jadi itu simbol-simbol politik is about simbol ya, juga ya. Jadi itu yang pengen dikejar dalam waktu 2x24 jam. Tapi kalau saya melihatnya ini lebih ke sisi yang lain, Mbak ya. Maksudnya gini, heroisme itu relevan bagi Bu Mega, bagi PDI relevan. Tapi buat Pak Jokowi, heroisme itu nothing. Maksudnya gini, ketika dia harus mengakhiri jabatannya dengan sebagai pahlawan yang sudah membangun Indonesia, dia tidak melakukan itu, dia suruh anaknya maju jadi wapres. Yang pasti dia udah tahu dia akan dihina. Tapi nggak herois, tapi kekuasaannya sustain. Sustain. Nah, dalam konteks ini, saya ini analisis. Sustain gimana? Emang menurut kalian Gibran itu punya kekuasaan? Nggak ada yang, at least dia nggak ada yang bisa melakukan seperti dia. Maksudnya seperti Pak Jokowi. Iya, yang anaknya atau orang pelanjutnya jadi wapres gitu kan. Itu definitely ya, sebenarnya nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ini lepas dari nggak ada yang segitu sorry to say ya, nggak tahu malu secara politiknya yang iya, makanya kalau nggak tahu malu, maksudku aku mau menceritakan hal lain sebenarnya. Ini saya lagi tapi saya justru men-challenge kamu ketika kamu seolah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sustain kekuatan politiknya. Sustain dong, karena jabatan wapres itu diperebutkan banyak orang loh. Iya. Tapi kan itu simbol negara. Itu kan de jure. Iya, makanya apapun itu maksudku, dia bisa menantunya masih di gubernur, anaknya ketua partai. Ya kalau wapres kayak Pak JK juga de facto juga berkuasa. Iya, tapi poinku adalah aku nggak mau bilang dia berkuasa secara de facto atau enggak, itu kita di diskusi yang lain. Tapi dia masih bisa membuat simbolnya masih ada di dalam itu benar. Di kertas suara dan menang dan menang gitu. Dan itu juga dianggap sebagai garansi dari kemenangan Prabowo kemarin. Kalau bukan Gibran wakilnya, mungkin partainya juga nggak akan sesolid kemarin. Nah, yang ingin saya katakan adalah
bagi Pak Jokowi yang sekarang jadi promotor daripada PSI gitu ya, yang kita lihat kemarin gitu ya, meruncingnya internal PDI ini, di mana dia tahu Hasto yang menguasai telinganya Bu Mega gitu ya, yang mana kita lihat kemarin ketika Hasto menguasai telinganya Bu Mega, semuanya PDI babak belur, pilkada ya Pak Mas Pram menang tapi banyak daerah kalah. Pileg suara Mas Pram turun. menang karena pada akhirnya Pak Prabowo kan last minute nggak mau mengikuti kehendak dari kubunya itu untuk 2 putaran ya. Apapun alasannya, yang penting hasilnya ketika Hasto berada di sekitar kuping ibu, PDI itu nggak seperti. Aku tahu nggak seperti kamu dulu. ngarahnya kemana ya. Jadi bagaimana melihat peran Hasto after this kan kepada Bu Mega. Bahkan menurutku Karena presidennya presiden yang kurang Dan baik itu secara dan- elektoral kan. secara elektoral dan bagi Jokowi ini hal yang menguntungkan Nah, bagi sekarang dia. Atau ada yang bilang gini Mbak, oh jangan-jangan Hasto diusahakan untuk masuk Bagi- dan terlibat lagi Iya. karena Hasto ini jadi variabel yang membuat PDI turun. dalam keyakinannya Mbak Jokowi Mungkin Pak gitu. Jokowi ya, Iya. dan jangan-jangan Pak Dasko dan Pak Prabowo juga mengamini itu. Iya, karena di samping Gerindra bisa naik gitu kan. Iya, Kayak gitu loh. Jadi Ini kalau sama lawan, kayak- iya. kalau lawannya agak lemah Jadi kan Deko ini Enggak, bukan decoy. Ini kayak misalnya gini, kayak taruh bakteri di kolam itu Mbak, saya tampon. mengimajinasikan itu kenapa satu analisa yang menurut aku sah-sah aja. Iya. Secara politik. Dengan asumsi bahwa pihak-pihak ini tidak belajar dari situasi sebelumnya. Saya tuh hakul yakin ada komunikasi kepada pihak PDIP termasuk berkaitan dengan sikap kerasnya Hasto sebelum kasusnya diproses. Karena kan sebelumnya itu kan Pak Prabowo juga menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi 5 tahun terakhir. Dan Hasto pada saat PDIP sudah pisah kongsi itu kan paling kencang mengkritik pemerintah. Nggak cuma soal satu hal, apa aja dikritik posisi pemerintah. Pastilah sudah ada pesan kepada Ibu Megawati ya supaya Hasto jangan seperti itu lagi. Nah ini yang lagi kita lihat nih, apakah sesudah diberikan amnesti yang notabene oleh Presiden Prabowo, apakah Hasto akan bersikap yang sama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo kan itu. enggak, sebelum ditangkap pun juga Pak Hasto juga nggak kritis sama pemerintahan Prabowo, kritisnya Pak Jokowi. Iya, Dan di Kongres kan Bu Mega tegas. PDI Perjuangan dukung pemerintahan Pak Prabowo itu Sesudah kan itu. harga tanggal 1 itu kan. Tanggal Harga yang langsung dibayar kontan atas pembebasan Hasto. Makanya itu kan proses yang 48 jam yang Trade sangat off-nya itu. menentukan, trade off-nya jelas. Jadi nggak bisa juga pemerintah tuh bilang bahwa ini pertimbangan sepenuhnya pertimbangan hukum, nggak juga. Enggak. Kan Of course, atas dasar pertimbangan untuk politik. menciptakan kerukunan kalau kata Nah, ya. Pak Menko. Merajut apa? persatuan, kalau kata Instagramnya Bang Hasto. Iya. Ya tapi ini saya sih gini ya, karena saya mengamati dari dekat ya, ini menunjukkan one of the powerful playmaker yang canggih. diperankan oleh sosok Sufmi Dasko ya. Karena apa namanya, langkah se-costly ini kalau benefitnya kecil untuk apa sayang, diambil. Pertama Harga bensin habis juga. iya, saya lihat bahwa wah ini PDI bisa kita lewati nih, kata Gerindra kan, dengan adanya Hasto Melihat presiden terakhir di pemilu mengisolasi ibu gitu kan, membuat banyak masukan dari orang lain nggak masuk, sehingga banyak ini kan out of touch of reality-nya Bu Mega kan kelihatan banget dari dia ngomong, masa urusan begini aja presiden harus turun katanya. Berarti kan dia nggak ngikutin fakta persidangan yang dan lain-lain yang udah rame dari kemarin-kemarin gitu kan misalnya. Lu tau nggak? Bagian itunya rasanya kalau gue ketemu sama Bu Mega langsung, pengen gue ini kan, dia bilang gini kan, loh saya maaf ya, kalau saya lihat
sedihnya bukan main. Saya yang membuat yang namanya KPK. Iya, tuh. Kalau sekarang kok jadinya kayak begini, lalu bagaimana? Kok aneh ya? Kok masa urusan begini aja presiden harus turun tangan? Iya kan? Ini Ada transkripsi ya. gua transkrip pas sambil dengerin di mobil pas gua kesini. Karena apa? Ya Bu Mega, KPK yang dulu Bu Mega buat itu udah beda banget dengan Iya, KPK yang itu. sekarang. Dan Hasto Iya kan? berhasil mengisolir Bu Mega dengan Bener. realita Gitu lama loh, jadi gitu loh. Gitu bener loh. ini. Kalau Jadi kata Bang Samana Soekardi kan Bu Mega itu out of touch from reality. Iya. Jadi KPK yang sekarang bukan KPK yang bisa kita banggain juga, betul, ya betul. kan? Setuju. Jadi ya itu, jadi gue sengaja tuh sampai Iya. Ini Bu Mega tahu apa yang terjadi nggak sih gitu loh di otak saya waktu dengerin itu. Jangan-jangan gitu. Bu Mega nggak tahu kalau undang-undang KPK yang baru hasil kesepakatan parlemen waktu itu dengan mengakibatkan Hasto, menjadi termasuk Hasto yang ikut di situ Iya, karena makanya. Hasto, Membuat KPK PDIP sekarang- semuanya membuat KPK menjadi seperti lemah. sekarang iya. Iya, Jangan-jangan ya beliau juga Kak. Nggak tahu. Nggak tahu, jangan-jangan. Dan Nah, yang menikmati ini problem- ketidaktahuan Bu ini- Mega itu kan Hasto Ya, selama ini ini gitu problem loh. dari orang-orang inner sekitar kekuasaan presiden siapapun dia Ya. yang tidak menyampaikan apa yang menjadi realitas Dan di grassroots kepada, karena katanya Menara setiap Gading, pemimpin itu makin tinggi makin lonely kan? makin sepi. Makin sepi. betul. Apa Karena istilahnya? ya? terbatas Naik gunung banget. kayak naik gunung. Heeh, iya, Makin di atas makin sedikit orang. Iya. Nah makanya Prof Dasko lihat ini kan, ini Kesempatan bagus nih. nih kita taruh nih barang sini lagi gitu Oh kan. berarti status quo Gitu PDI loh. akan mungkin kalau ada Mas Hasto di situ dengan pola yang lama, ya Bu Mega akan tetap jauh dari Dan lu bayangkan ya realitas. dia. Tapi lu lihat ya, nah sekarang lu kan kalian suka gestur-gesturan kan? Coba lihat ya video pada saat Hasto naik panggung, cium tangan sama Bu Mega, terus balik. Yang disamain pertama kali kan Puan, habis itu di sebelahnya kan Prananda. Iya. Lu lihat deh, gimana gesturnya Puan Puan. sama gesturnya Gua, Prananda. gua belum Gua lihat. Gimana? Bener, gua nggak biasa, gua nggak mau bilang tapi itu dingin aja, dingin. Nggak flat ada aja. sesuatu yang harus Kalau diselebrasikan kan. Kalau sama Prananda kan Hangat. Nggak gitu. excited ya? Iya biasa aja, mukanya juga biasa Gua aja. mau nanya itu. Lu perhatiin itu Iya, ya? betul. Gue mau nanya ke lo Mbak, pasca Hasto kembali lagi, pasca struktur baru dan sekjen masih kosong, sebenarnya Bu Mega, ada orang bilang de factonya sebenarnya kembali lagi Pak Hasto jadi sekjen. Peta antara Prananda dan Puan dan ke depan ini menurut Mbak Uni gimana? Gua sebelum ke situ gua mau ngomong ini satu dulu. Karena berkaitan sama Mbak Uni ngomong barusan. Bener kan video itu Puan, gua Prananda perhatiin kan, banget. Hasto gitu. Habis ini bosnya Hasto jadi 2 bos. Oh jadi Tidak dong. kan, kalau Rocky kan mengaku dia Kapolda sekarang, kawan politik Dasko. Aduh, gua nggak berani. Ya Gua masih Kapolda, Kabinda. Nah, ini nanti ditit ya. Kalau Mbak Uni kan Kapolda. Ini enggak. juga ditit, Mbak Uni ditit ya. tit itu. Kalau ini apa? Itu tit ya. Iya, ini pembaiatan dan akhirnya PDI bukan hanya menurut saya tanpa dikasih menteri pun juga akan terkontrol dengan adanya Hasto di situ kan. Winnya banyak ya. Iya, Buat Pak Prabowo winnya Winnya banyak. banyak. Paling lusnya kan Kalau gua jadi novel jadi sebel aja kan. Kalau gue jadi orang politik ya, wah, gue ngerasa, wah, gue untung banyak dengan Sementara solusi Bu ini, Mega, gitu. menurut Bu Mega mungkin keberhasilan negosiasinya Bu Mega ini yang sangat krusial Saya rasa gini, mengembalikan Hasto ke tengah-tengah kita. Saya tuh ngelihat bahwa Pak Prabowo dan Bang Dasko di sini, pokoknya kita harus berdua lah ya. Nanti Satu kalau paket kalau ya. satu paket itu jeli membaca suasana kebatinan dari ketua umum partai politik. Ya, betul. Apa kebutuhannya dia ya? tahu Setuju. internalnya seperti apa, termasuk PDIP. Dan tailor made ya Bang Kan? Dasko ini Iya, Mbak ya. Ininya ya kebijakan dari konsep. Nggak sama semua. Jadi Iya, masing-masing mereka udah tahu kalau yang ini treatmentnya seperti ini. Iya. Yang ini kayaknya demen aja. Pokoknya udah happy kalau ada 4 menteri. Yang ini demen aja kalau udah 1 menteri dan 2 wamen. Kalau ini dia Hasto, udah tahu. ini ya. Hasto keluar semua Jadi beres. dia biarin ya di Golkar
ada dua menteri, satu menteri sama Menko-nya yang nggak pernah akur, bermasalah, ya nggak apa-apa, dia biarin aja itu, ya Ini kan? nggak usah ditit nggak apa-apa ya. Nggak usah, nggak apa-apa, gue udah ngomong di mana-mana. Gue ada imajinasi yang harus ditit nanti. Tapi dulu aja. Nah, kalau dengan Bu Mega ya itu tadi, Bu Mega kan orang sudah sangat senior, harus dipuk-puk, harus apa segala macam. Jadi kebutuhannya saya rasa adalah jangan sampai tiba-tiba ada kongres, ada yang interupsi atau apa. Jadi itu nanti itu mengganggu sekali itu. Kamu nggak tahu Cilik Riwut katanya. Keabsahan ini ya. Iya, jadi itu apa namanya, itu penting. Jadi Dan bisa jadi aku melayani setuju Bu Mega kayak gitu ya, Dan Bapak Dasko. juga Dicanggih tahu Taylor Mac bos. Janji. bahwa buat PDIP dan itu dikuatkan dengan statement Bu Mega di tanggal 2 itu apa, nggak penting ada menteri dan nggak akan ada menteri PDIP masuk. Semua orang bertanya seperti itu. Iya. Apakah sesudah ini bahwa PDIP pasti akan ya? Ambil bagian. Menurut yang saya tahu, bukan analisa saya, karena saya bertanya, PDIP tidak akan ada. Ini sebelum pidatonya Bu Mega. Nanyanya ke PDI apa nanya ke pemerintah? Ke Bang Dasko. Ya, sebut Pokoknya saja ke itu beberapa ya. ya. Jadi itu sebelum pidato PDIP tidak akan ada di pemerintahan. Karena apa? Gua tanya dong. Apa? Why? Ya karena masih ada satu orang itu. Pak Jokowi. Kan Siapa? Pak Jokowi udah nggak ada di pemerintahan. Satu orang itu siapa? Gibran. Nah, Oh, Gibran. karena kan PDIP Pak nggak BG akan. emang bukan PDI, Mbak? Ya beda kan. Oh lu aja nggak bahas posisi konstitusional kan beda dong. Beda lah. Beda. Kalau ini kan prosesnya lewat pemilu. Itu PDI perorangan, Bos. PDIP juga. Tapi ada gua imajinasi gua nih. Yang agak liar nih. Agak jorok. soal PDI nih. Agak jorok. Iya, tapi lu tit ya yang bagian ini ya. Ini PDI Nanti ini. orang-orang nanti justru datang ke sini untuk Ya, ngecek kan. silakan nonton di sini ya. Lu tau gak PDI itu udah kayak apa sekarang? Apa? Kenapa? Iya. Iya. Ini bagian yang ditit nih. Karena PDI udah jadi kayak atau Ya, ini ini tit tit ya tadi ya, dua ya. Iya. Betul. Iya kan? Canggih emang beliau nih. Tapi gila. Gua ya kepikir iya ya. Politically ini Politically win-win ya. Win-win. Bukan win-win. Win. Win semua. Iya. Winner takes all nih. landslide. Nah, makanya gue bilang di Paling PDIP penyakitnya opini aja kan sehari dua hari juga hilang Ya, gitu kan. Dan Bu Mega percaya bahwa kembali Hasto akan membuat partai ini Lebih lebih besar, baik. Padahal hitung-hitungannya Pak Prabowo mungkin berbeda. Dan gue yakin Bang Dasko atau Pak Prabowo ngomong Pak Jokowi ya Pak kan barang ini kalau masuk lagi kan kusam kita. katanya. Oh iya benar juga ya. Mas petanya di PDI sendiri. Nah ini terakhir ya. Di antara Puan dan Prananda dalam konteks kembali Hasto kan mungkin kubunya Puan kan sempat juga punya kubunya Puan tuh harapan kubu teman-teman kalian kan. Iya bahwa Pak Iya, Jul, Pak Hasto juga teman kita, Boni Triana, Mujab, Guntur Romli, Mbak Nong, Mbak Nong, teman manggilnya semua. tante lagi, Tante Tante Nong Nong. saat bini saya, istri saya masih kecil, Tante Nong udah demonstrasi kan. Kembali petanya jadi gimana nih Mbak, menurut Mbak atau ya apa yang akan terjadi gitu di internal kan Mbak Uni kan juga sempat bilang kan kalau kita persaingan lihat antara dua lagi-lagi ya, ini. Bu Mega dengan sangat-sangat excited, gembira turun dari panggung menggandeng atau digandeng oleh Puan dan Prananda. I think one of the biggest struggle buat Bu Mega sekarang bagaimana menjaga keseimbangan antara kedua putra-putrinya ini ya. Yang selama ini mendapatkan peran yang berbeda ya. Prananda lebih ke dalam, strategik, sementara Puan lebih di ranah publik ya. Seandainya ini bisa terjadi, saya nggak ngelihat bahwa di luar keluarga, saya tuh ngelihatnya bahwa sulit untuk membayangkan bahwa PDIP dalam pikiran Bu Mega itu akan penerusnya itu adalah yang non dari family. Non dari family yang membawa nama Soekarno, ya, karena mungkin dia mempercayai bahwa
ideologi Marhaen, Wong Cilik, Soekarno itu adalah sesuatu yang sakral dan membuat PDIP itu masih dipilih lah ya, masih punya daya jual gitu ya. Jadi tentu logisnya itu tentu dia berharap salah satu di antara keduanya ya. Sekarang tinggal mana yang lebih kuat internally ya. Karena kalau eksternal kayaknya dua-duanya nggak kuat. Iya. Ya kan, eksternal dua-duanya nggak populer, tapi lebih kepada internal PDIP ke grassroots. Bukan ya. Bu Mega ya, bukan Bu Mega tapi internal PDI. Tapi internal PDIP. Ini ya, strukturnya. Ya. Dan pasukan ya. Dan di samping Bu Mega tuh juga ada orang-orang yang punya akal sehat seperti Mas Pramono Anung yang juga suaranya sangat didengar oleh Ibu Mega ya. Sangat direspek lah oleh Bu Mega. Jadi Dan kalau di publik misalnya baik dan di namanya publik ya. bagus namanya. Jadi kalau misalnya ada yang membayangkan bahwa misalnya Bu Mega akan kekeh ya mengembalikan Hasto misalnya jadi sekjen dengan respon publik yang sebetulnya negatif terhadap amnesti kepada Hasto, ya mestinya ada orang-orang seperti Mas Pramono Anung, Mas Ganjar apa segala macam yang harusnya bisa, termasuk ke Mas Bambang Pacul misalnya. Kalau Puan sih definitif pasti iya ya. Ini nggak bagus buat PDIP gitu. Jadi kalau Hasto kembali dan punya posisi yang penting seperti sekjen yang dia lakukan sebelumnya, whatever lah, mau pakai sekjen atau taruh jadi ketua umum bidang ketua bagian organisasi atau apapun ya. Tapi mungkin itu yang disenangi oleh geng Solo. Itu yang diharapkan oleh geng Solo. Dan itu yang diharapkan untuk orang-orang yang berpikir bahwa ini strategi untuk menurunkan PDIP. Menggerogoti PDI ya. Dengan menaruh yang tadi kalian bilang gitu. Dengan naruh seperti itu. Tapi ini saya lagi memahami cara berpikir orang-orang aja politik Mbak ya. Kasih bakteri di situ kan. Kalau misalnya ya itu tadi kalau ternyata itu ya, tapi kan gini, saya sih ngeliat masih ada Mas Pramono Anung. Ada di yang tahu ini bantalan ini Mbak. Mas Pramono tuh orang yang sangat mengukur sentimen media sosial dan media ya, sangat dari dulu. Dan influence-nya di Bu Mega kuat sekali. Menurut saya masih kuat. Nah, kalau kenapa saya bisa berimajinasi kayak gitu Mbak? Ya. Yang mana imajinasi? Soal Hasto kalau kembali jadi sekjen, Jokowi akan senang. Karena ini polanya Pak Jokowi dorong orang dari dulu, mencari yang paling lemah, paling cedera permanen gitu kan. Ini kan status koruptornya Hasto kan nggak hilang dengan amnesti ini. Kalau terpidananya ya. Dan dia tahu, dia monitor kan. Sentimen Pak Jokowi juga monitor media sosial kan. Dia tahu bahwa mungkin hanya pembelanya Hasto aja yang mengatakan bahwa keputusan amnesti ini seolah-olah sebuah kemenangan yang besar. Dan membuktikan Hasto tidak bersalah gitu-gitu kan. Ya itu lawyernya harus ngomong kayak gitulah ya kan. Namanya juga lawyer ya nggak? Tapi politically begini, makanya kenapa? Lawyernya dan Prof Mahfud harus sorry ya Prof. Makanya ada orang yang menganggap mungkin ya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi jadi renggang dengan adanya peristiwa ini. Justru malah dengan tesis ini justru ini saya bukannya apa-apa nih. Ini mungkin nanti kita hitung boleh dimasukin atau enggak. Enggak, kalau gue bisa bawa gue masuk gini. Kalau itu enggak terlalu benar juga karena yang mana? Yang bawa akar renggang karena gini. Gue juga sudah bertanya soal reshuffle. Ya, soal reshuffle. Yang kemungkinan akan terjadi, ya kan? Gue nggak perlu jawab, tapi saya ngelihat bahwa saya tanya khusus beberapa orang yang dianggap selama ini dikenal sebagai orangnya Presiden Jokowi. Menurut info yang saya dapat sih mereka akan stay. Apakah tempatnya akan di tempat yang sama? Diotak-atik gitu. Atau diganti ya? Tapi itu juga menunjukkan sebetulnya Pak Prabowo tuh tidak ingin juga terlalu diametral terhadap Presiden Jokowi karena itu tadi selain prinsip satu musuh terlalu banyak dan 1000 kawan terlalu sedikit, kembali lagi Pak Prabowo tuh orang yang sangat mikul dhuwur mendem jeruk. Ya. Saya ngelihat ya
di level Tom Lembong dan Hasto saja dia sudah seperti itu, apalagi kepada orang yang dia akui secara publik itu berkontribusi signifikan membuat dia terpilih jadi presiden. Which is Pak Jokowi maksudnya. Which is Pak Jokowi. Dia sebut berkali-kali. Iya. Ya kan? Dan dalam konteks ini Mbak, misalnya soal Munaslup Golkar gitu. Itu isu yang saya agak kurang setuju dari dulu. Kurang percaya apa kurang percaya akan terjadi. Akan terjadi. Iya, karena apa? Karena kalau yang mimpin Golkar aristokrat lagi kayak Erlangga, kuat barang itu. Negosiasi terus kan, tarik ulur terus kan. Kalau Kanda Bahlil kan enggak. Iya. Iya kan, pasti ini adalah pimpinan Golkar yang paling mudah diajak bicara oleh kekuasaan pertama. Iya. Kedua, ya kan, ketokohannya pasti nggak akan mungkin bisa menjadi tegak lurus kepada presiden. jadi tiket buat jadi capres kan nggak mungkin. Karena di internal kan pasti bukan aristokrat kan. Aristokrat dan nggak punya elektabilitas, bukan tokoh yang kuat gitu kan. Sama kayak Pak Novanto dulu ketika dipilih Pak Jokowi kali ya. Mungkin. Iya sih. Kan kalau kata punya membiarkan ketua-ketua umum di partai-partai politik punya besar problem. ini either punya problem atau super rendah elektabilitasnya. Itu adalah strategi yang jitu dari seorang presiden. Dan itu dilakukan juga oleh presiden-presiden sebelumnya. Betul. Makanya semua presiden punya kepentingan quote unquote memastikan bahwa ketua umum partai politik itu bukan tokoh-tokoh yang bisa men-challenge. Betul. Coba saingannya. Coba kalau Pak Jokowi ketum Golkar punya elektabilitas. Ngeri. Mas Gibran misalnya punya elektabilitas Pak Jokowi, gitu paling enggak gitu ya. Terus atau misalnya contohnya Agus Gumiwang gitu misalnya. Iya kan? Aristokrat gitu yang bisa konsolidasi sama pasti negosiasi lagi kan. Logistik kuat. Logistik ada kan? Ada. Iya. Enggak jadi deh. Ini rawan banget. Ini obrolan belakang layar. Iya. Lu ngerti kan maksud gue kan? Kayak misalnya bener juga ya. Kalau judulnya If You Know You Know, yang tahu-tahu aja. Iya tahu-tahu aja. Ya kalau 2029 misalnya Pak Prabowo nggak maju lagi gitu atas dasar apapun ya, mungkin dia udah capek atau mungkin dia udah merasa berhasil atau macam-macam. Lapangannya jadi, oh iya, calon presidennya siapa ya? Kita bahkan bisa sampai gitu karena saking ketua-ketua partainya yang lain nggak sekuat dan nggak punya figur sekuat Pak Prabowo gitu karena misalnya. itu di luar persoalan takdir, kita mungkin bisa akan melihat bahwa 2029 Pak Prabowo tetap akan menjadi satu dari kandidat presiden yang maju. Karena menjadi presiden satu periode terlalu pendek lah. Dan itu disadari oleh semuanya. Oke. Satu periode terlalu pendek, 3 periode terlalu banyak. Itu kan. Iya. Sebungkus kedikitan, 2 kebanyakan. Indomie goreng. Udah dong ya. Tapi Indomie Afrika kebanyakan Mas. Kebanyakan 2 ratus. Gue dari tadi kan ditanya terus, tapi gue pengen tahu pendapat kalian. Kalian sendiri soal PDIP pasca Hasto dibebaskan. Ya kan udah gue jawab tadi versi gue. Itu on the record ya. Itu tadi bintangnya kan bagian itunya kan sama. Bagian tadi balik lagi. Gitu ya. Balik lagi yang tadi berita sama. Berita sama. Tiap ada kata itu lu hilangin ya. Kalau gue PDIP akan status quo. Akan tetap seperti ini. Nggak, ini on ya, terakhir nih. Yeah. Gue yang nanya ya. Ini tolong di on kan. Dia ini gue paling gak demen nih sesi begini nih. Iya, diantam balik ini paling pusing kita kan. Tapi kan tadi kalian nanya terus. Tapi sekarang saya mau tanya sama kalian. Karena saya tahu kalian dekat tadi menyebut beberapa PDIP. Bagaimana PDIP sesudah amnesti kepada Hasto? Menurut kalian seperti apa? Lu Dit. Coba. Iya. Ini sister number 1 punya pertanyaan. Lu harus jawab. Biasanya kan yang udah kan biasanya lu dulu nih. Lu aja dulu. Gue nanti tinggal nyontek seperti biasa. Betul sekali Ari. Gue juga lagi mikir. Ternyata susah ya jadi dia ya. Iya.
ya PDIP akan punya hutang budi yang besar kepada Presiden Prabowo dan Komander Dasko. Sehingga keputusan-keputusan politik baik di eksekutif ataupun di parlemen dan menjaga stabilitas politik secara umum itu akan disupport oleh PD Perjuangan yang sampai sekarang masih jadi pemenang pemilu. Kalau saya yakin nanti akan mendekati 14% lagi. Secara Suaranya. 16 Sekarang ya? 17. 17. Ya. Dengan sikap ini ya. Dengan situasi yang tercipta ini gitu. Ya, karena yang berkuasa dan ruling tetap status quo kan. Iya. Strukturnya sama, penguasanya tetap Bu Mega, Junto, Mas Hasto. Mbak Puan akan tetap Karena kan akan di kelihatan parlemen, ya Pak Hasto ini kan pelayan terbaiknya Bu Mega, itu harus diakui. ketika Bu Mega saat ini masih kan dulu kan sebelum Kongres kan banyak asumsi katanya Mbak Puan akan jadi ketua umum, nanti Bu Mega ketua dewan pembinanya atau ada ketua harian, kan nggak terbukti. Udah, gue boleh lanjutin lagi. Oh lu tadi gue belum selesai lu potong. Enggak, kapan gue potong lu? Tadi gue belum selesai, gue belum Coba lu titik itu. dengerin rekaman, ada Belum gak gue potong titik, dia? orang gue yang ngerasa gimana lu? Ada gak gue potong dia? Coba. Ngerasa. Gue ngerasa. Ada gak gue potong? Biar seru gak, biar seru. Ayo lanjut. Karena nanti ada satu pertanyaan terakhir. Ya, itu pelayan utamanya Bu Mega. Ini bukan Hasto, bukan orang yang punya kekuatan politik real kayak Mbak Puan yang punya pasukan di DPR kan. Jadi pasti perhatian utamanya ketika Hasto masuk itu adalah Bu Mega. Melayani apa yang menjadi kesenangan Bu Mega. Jadi Hasto ini sosok yang eksis karena Bu Mega. Iya, betul. Semata-mata. Betul. Kuatnya itu. Makin lama makin kuat karena Bu Mega makin ketergantungan terhadap Hasto. Ya kan? Bukan berdasarkan capaian meritokratik seperti capaian ya ini meritokratik juga melayani Bu Mega itu saya anggap bagian dari meritokrasi tapi bukan sesuatu yang capaiannya elektoral gitu misalnya. Apa pesannya Henry kepada Prince Philips ketika dia protes ditarik dari tentara? My duty to my nation, to my country is my duty to my wife. Dan tanggung jawab saya kepada partai dan marhenisme kata Pak Hasto adalah tanggung jawab saya melayani ibu. Itu Pak Hasto. Beda sama Pak Said Abdullah misalnya. Iya kan? Menq-nya DPR. Menq-nya DPR mungkin di kekuatan partai itu ada di fundraising misalnya. Iya kan di pendanaan kegiatan-kegiatan partai politik yang lebih Jangan-jangan sustain dan sebelumnya lebih sehat gitu misalnya. fundraising PDIP bukannya tanggung jawab bendahara Pak Oli Dodo Kambe. Itu juga. Beliau juga. Enggak kan kita di lihat era Pak Jokowi ya. Enggak kan kita lihat karakter orangnya, Mbak. Ya kan apa yang menjadi hari-hari pekerjaan hari-harinya kan ngurusin teken-teken kan Abuya Said sama Bu Sri Mulyani tiap tahun kan berdua APBN kan. ya? APBN yang satu lulusan Urbana Champagne, yang satu lagi Korea kan. Yang teken berdua. Gitu. Pertanyaan terakhir. Beda style lah. Ini dari pidatonya Bu Mega ya di tanggal 2 itu Kenapa ya. nambahmu tadi bilang terakhir satu. Tanggal 2. PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi dengan kekuasaan. Kita adalah partai ideologi yang berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Keberpihakan bukan soal di dalam atau di luar pemerintahan, tapi soal berpihak kepada rakyat. Menurut kalian tuh implementasinya gimana ya? Menurut gue itu kalimat demagogis. Menurut gue Demagog aja tuh. menurut Gak gue ada artinya itu. tim penulis pidato ibu masih di bawah Pak Hasto ya. Itu demagogis. Walaupun beliau baru keluar tapi timnya kan payroll jalan terus. Jujur gue ngerti aja belum harus berkali-kali dulu menyerapi ini, Pak.
Jangan-jangan di dalam, Bahasanya jangan-jangan ketika flower. di dalam sebetulnya penulisan pidato Bu Mega masih di handle. Itu maksudnya itu. Mungkin Itu yang Mas- bisa kita baca dari teks itu. Mungkin Mas Hasto nggak bisa nelfon, nggak bisa nge-WhatsApp, cuma bisa boleh laptop. Ya. Nggak, dan timnya gimana Jem? Kata, approve. Oh iya, kan bisa ini kan datang kan, bisa Kan nggak ada bisa tuh, nengok kan? ya kan maksudnya kesibukannya menulis biasanya orang kalau di penjara kan kesibukannya bisa nulis. Iya banyak. Olahraga, Iya, Tan berdoa. Malaka aja dari penjara ke penjara 3 buku kan. Pramudian Natatur. Iya kan. Buya Hamka kan jadi buku. Iya, Tapi menurut Mbak Uni apa? Kalau menurut Mbak Uni tadi apa kalimat itu menerjemahkannya? Kalau gue sih nggak ngerti. sebagai ini varian Kalimat- apa iya. PDI ini hari ini? Nggak jelas. Sama Ya, maksudnya dong. nggak jelas Sama maksudnya dong. mau jadi ya oke mau menjadi penyeimbang tuh maksudnya sesekali nanti Rike dia Mbak Oneng Teh Oneng bertanya kepada menteri di ini apa Kalau- akan seperti Kalau itu gitu Andre Rosiade juga pendukung pemerintah hanya menteri, Mbak. ya makanya maksudnya Mbak, tuh Ini Andre Rosiade masih sama Erick Thohir masih kenceng-kencengan Iya, gitu. biasanya- Tapi itu kan play-play. Di belakang akrab Iya, kawan. makanya aku sampai bayangin aku tuh mentranskrip saking seriusnya ingin tahu gue transkrip ini gue mencari dari kalimat ke kalimat oke tidak enggak jadi udah dipastikan karena gue udah beberapa cek bahwa tidak akan PDIP tidak akan masuk dalam kabinetnya Presiden Prabowo yang sekarang ya at least itu udah gue bertanya kepada Sampai beberapa 17 orang Agustus ya ini ya, sampai 17 Iya. Agustus ini ya. enggak dong. Sampai hari ini kan, belum tentu besok bisa berubah. Oh Kalau iya ada iya deal, bisa ya tapi kan we itu never ya know. tapi menjadi penyeimbang kemudian ya berpihak kepada rakyatnya debatable ya kita lihat aja kalau misalnya sampai tidak ada itu salah satu tandanya adalah tidak ada satupun kader PDIP yang korupsi dan kalau korupsi langsung pecat gitu kan Ada ngomong gitu, Bu Mega? enggak Oh. kan dia berpihak kepada rakyat lebih Iya. dari tapi Itu ini interpretasi lebih lu dari gitu. soal berada di Iya, dalam iya, atau iya, di iya. luar pemerintahan tapi soal berpihak Saya kepada rakyat setuju itu ini pembacaannya. debatable Iya. Ya. ya salah satu indikasinya berpihak kepada rakyat kan jangan korupsi Iya, kalau ada yang misalnya terbukti korupsi, korupsi berarti kader itu harus dipecat meskipun diampuni. gitu loh yang ngomong ya Aduh. Udah. Udah. nggak begitu itu Nggak, tapi- langsung tadi tuh cutnya tuh yang bagian yang ini apa namanya meskipun diampuni langsung oke langsung gitu aja Oke, ya udah. ya kan Oke. Heeh. Setuju. Demikianlah POV dulu besar ini. Nggak, terakhir bang ini dipecat terus sekarang kalian nutup. Oke. Ya, Kok tadi- biasa lu nggak oke pelan gitu? Oke, biasanya kan kayak gitu. Yo, itulah POV itu dulu besar ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.